Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, jadi materi kita untuk pertemuan ini adalah kita sudah masuk ke teks cerita sejarah, yaitu pada KD 33. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi informasi ya, yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah. Indikatornya ada 3. Nah, karena ini adalah materi baru, maka saya kasih gambaran dulu sedikit bahwa ya, novel sejarah itu tergolong ke dalam rekon imajinatif. Ya, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta sejarah, kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain dan tidak muncul dalam fakta. Jadi dia ada unsur imajinasi, tapi imajinatif tersebut dibentuk berdasarkan fakta sejarah. Nah, itulah yang disebut dengan novel sejarah. Jadi beda, kalau sejarah itu fakta, kalau novel sejarah dia imajinatif tapi berdasarkan fakta-fakta sejarah. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita ingin mendata informasi dalam novel sejarah. Nah, itu bisa dilakukan dengan ini, menemukan peristiwa yang terjadi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa? Peristiwa itu ditandai dengan sebuah aktivitas. Jadi ada aktivitas dalam teks tersebut, ya, teks novel tersebut, atau ada kejadian yang dilakukan atau dialami oleh tokoh dalam cerita. Itulah yang disebut dengan peristiwa. Misalnya ini ada kutipan teks novel sejarah. Ya. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertajasa, beliau tidak melupakan jasa-jasa Senopati yang setia dan banyak membantunya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain pun diberi pangkat pula. Dari teks kutipan teks ini kita bisa menemukan ada sebuah peristiwa yang terjadi di sini yang melibatkan tokoh. Peristiwa apa itu? Ini peristiwanya. Raden Wijaya mengangkat Ronggolawe sebagai adipati di Tuban. Jadi apa peristiwanya di sini? Kejadiannya atau peristiwanya adalah pengangkatan Ronggolawe. Ini kan bisa dibayangkan sebagai sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, yang dialami oleh tokoh, siapa yang mengalami? Ya tentu ini Ronggolawe, tokoh yang mengalami dan melibatkan Raden Wijaya sebagai orang yang mengangkat. Jadi untuk menandai sebuah peristiwa dalam novel sejarah, carilah aktivitas atau kejadian yang terjadi yang melibatkan atau yang dialami tokoh. Jadi dari satu paragraf panjang ini kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwanya adalah pengangkatan Ronggolawe sebagai adipati di Tuban oleh Raden Wijaya. Itulah peristiwa yang ada dalam teks ini. Nah, struktur teks cerita sejarah itu terdiri atas pertama, pengenalan situasi atau cerita. Nah, di sini bagian ini itu diperkenalkan tentang waktu, tempat, kemudian diperkenalkan tokoh, diperkenalkan hubungan antar tokoh. Ini yang disebut dengan pengenalan situasi. Kemudian pengungkapan peristiwa itu, ya, disajikan peristiwa yang menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan atau kesukaran bagi para tokohnya. Jadi di sini awal munculnya berbagai masalah disajikan di sini. Kemudian menuju konflik. Pada bagian ini ya terjadi kehebohan ataupun keterlibatan berbagai sesuatu yang menyebabkan bertambahnya kesukaran. Jadi masalah-masalah yang mulai muncul tadi di sini, awal munculnya masalah kan di sini. Nah, masalah itu mulai dibahas di sini ya. Nah, terjadi peningkatan masalah. Ini menuju konflik. Kemudian ada puncak konflik atau biasa disebut klimaks. Ini puncak masalah. Nah, disinilah ditentukan perubahan nasib para tokoh, utamanya tokoh-tokoh utama ya. Nah, ini di situ yang disebut dengan puncak konflik. Kemudian penyelesaian ya, di sini ya merupakan akhir cerita yang berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah klimaks, setelah puncak peristiwa. Penyelesaiannya apa misalnya ya. Itu. Kemudian koda ya berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup ya. Nah, jadi koda ini itu setelah penyelesaiannya bagaimana, kemudian yang terjadi setelah penyelesaian itu, itulah yang disebut dengan koda. Tapi tidak semua teks cerita sejarah atau novel itu memiliki koda. Biasa koda disampaikan, biasa juga tidak. Jadi koda ini hanya alternatif, bisa ada bisa tidak.
Nah, sekarang saya contohkan, karena nanti Anda akan diminta mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, maka ini saya berikan contoh. Ya. Ini adalah teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit, ya, yang ada pada buku paket. Kebetulan, ya, teks yang ada di buku paket itu, ya, kalau kita lihat teks Kemelut di Majapahit itu hanya kutipan, ya, hanya petikan. Jadi ini adalah teks cerita yang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena kalau ini mau lengkap satu buku ini, karena ini adalah novel sejarah. Sementara yang disajikan di sini hanya beberapa lembar. Maka kalau kita analisis strukturnya, ya, itu di cerita itu dia langsung mulai pada pengungkapan peristiwa. Pengenalannya tidak disajikan. Nah, pengungkapan peristiwanya seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini kan awal munculnya masalah. Nah, jadi saya jelaskan bahwa berhasil menjadi Raja Majapahit, kemudian menikah dengan 4 putri, kemudian setelah itu menikah lagi dengan Dara Petak. Ini kan awal munculnya masalah. Setelah menikah lagi dengan Dara Petak. Nah, itu awal munculnya masalah. Kemudian terjadi persaingan antar istri. Nah, ini makanya disebut pengungkapan peristiwa, karena ini awal munculnya masalah-masalah dalam Kemelut di Majapahit. Kemudian yang disajikan juga dalam teks itu, yang 4 lembar itu hanya 2. Yang pertama pengungkapan peristiwa, yang kedua menuju konflik. Konfliknya tidak disajikan di situ, ya. Nah, menuju konfliknya yang mana? Yaitu saat Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai pati. Nah, kemudian Ronggolawe dengan perasaan marah menghadap untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Jadi dari 4 lembar itu atau sekitar 5 itu hanya 2 struktur di situ. Pengungkapan peristiwa dan menuju konflik. Di sini sudah menuju konflik. Ronggolawe marah. Nah, nanti konfliknya kalau novel ini dilanjutkan, ya, konfliknya itu, ya, ternyata Nambi ini memang jahat. Dia bekerja sama dengan Dara Petak untuk menghancurkan Majapahit. Itu di situ nanti konfliknya terjadi peperangan atau apa. Nah, ya, penyelesaiannya nanti, ya, Dara Petak berhasil merebut kerajaan. Nah, seperti itu penyelesaiannya sebenarnya ini cerita. Jadi hanya 2 struktur. Yang akan kita bahas adalah indikator 333, yaitu membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, sekarang seperti apa perbedaan novel sejarah dan teks sejarah? Anda bisa lihat di tabel ini. Yang pertama, teks sejarah itu dia merujuk pada hal yang pernah terjadi, sedangkan novel sejarah itu, ya, sumbernya berupa rekaan. Nah, kemudian pada teks sejarah, ya, itu terikat pada kejadian masa lampau, artinya tidak dapat ditambahkan atau direka. Sedangkan novel sejarah itu bebas untuk menciptakan dengan imajinasi, ya. Berikutnya perbedaan ketiga. Nah, untuk teks sejarah, ya, hubungan antar fakta itu perlu direkonstruksi, ya, sehingga sejarawan itu perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya pada masa lampau. Sedangkan pada novel sejarah, nah, faktor perekayasaan pengarang lah yang mewujudkan cerita. Jadi dia lebih bersifat rekayasa. Kemudian yang keempat, pada teks sejarah terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan. Sedangkan pada novel sejarah, ya, tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan. Dan yang terakhir, pelaku dalam teks sejarah harus sesuai dengan kenyataan. Sedangkan novel sejarah itu pelaku itu semuanya adalah hasil imajinasi. Untuk kegiatan evaluasi, ya, kalau Anda karena sebuah teks itu di buku tidak lengkap, ya, makanya kita tidak bisa mengidentifikasi struktur. Maka mengidentifikasi struktur searahkan ke bentuk menyimak film berupa cerita sejarah. Jadi tetap cerita sejarah tapi dia berupa film. Karena kalau berupa film, kita nonton 2 jam itu sudah lengkap strukturnya di situ. Nah, nanti filmnya ada pada Google Classroom, Anda bisa download atau nonton langsung di situ. Kemudian identifikasi strukturnya, ya. Identifikasi strukturnya. Lembar kerjanya seperti ini. Nah, silahkan isi di sini. Berdasarkan film itu, pengenalan ceritanya seperti apa, ya, jadi Anda yang membahasakan.
Nah, pengungkapan peristiwanya menuju konfliknya, puncaknya, penyelesaiannya, dan kodanya bagaimana. Jadi itu berurut ya, berurut kejadiannya nanti. Bagaimana model kalimatnya? Model kalimatnya seperti yang telah saya contohkan ini. Nah, begini model kalimatnya. Anda yang membuat cerita nanti berdasarkan tontonan Anda. Jadi kalau mungkin nanti G30 PKI ya, nah, mungkin konfliknya Anda bahasakan bahwa ya para jenderal kemudian diculik dan setelah itu dibawa ke lubang buaya. Di sana mereka disiksa oleh gerombolan PKI. Kemudian, nah itu contoh konfliknya. Jadi Anda bahasakan seperti itu. Ya. Penyelesaiannya seperti apa? Berhasilkah ditumpas atau seperti apa? Nah, menuju konfliknya bagaimana? Nah, tentu ini persiapannya. Nah, bagaimana silahkan nanti simak di video. Oke, ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.